ceritakan pada saya, pelan-pelan saja, pinta psikolog bernama Alia ini padaku. Wanita yang kutaksir berusia 40 tahunan dan berkerudung lebar ini memandangku, sembari tersenyum. Aku menatapnya ragu, tapi dengan sabar, psikolog wanita yang duduk di hadapanku ini tak menyerah dan terus mencoba meyakinkanku. Mbak Zia, jika memang masih sulit untuk mengatakannya, bisa coba ceritakan dulu hal-hal yang membuat Mbak Zia senang, yang Mbak Zia suka, seperti berkebun, menanam bunga, atau yang lain, pancingnya lagi. Aku masih tak bersuara. Ku coba untuk memejamkan mata sejenak, mencari keberanian. Beberapa kali ku hela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini adalah pertemuan keduaku dengan psikolog ini, dan hari ini adalah jadwal sesi konselingku dengannya. Kami berdua sedang duduk berhadapan di sebuah sofa panjang. Meski beberapa kali ia mencoba meyakinkanku dan mengatakan jika semua hal yang akan kuceritakan padanya akan aman dan terjaga kerahasiaannya. Tapi tetap saja, mulutku tertutup dan lidahku keluh untuk mengeluarkan kata-kata. Karena melihatku yang masih diam, ia pun memberikan tangannya, lalu memintaku menyentuhnya. Coba Mbak Zia sentuh tangan saya. Jika Mbak ingin menggenggamnya, silakan. Jika Mbak ingin mencengkramnya, silakan. Cobalah untuk meluapkan semua emosi. Jika memang ingin berteriak, maka lakukanlah. Jangan khawatir, karena ruangan ini kedap suara, ucapnya lembut sambil tersenyum. Perlahan, ku coba untuk menyentuh tangannya. Lalu ku genggam erat. Tak lama air mataku keluar, tanpa bisa kutahan. Aku menangis di hadapannya. Keluarkan semua beban yang Mbak rasakan selama ini. Jika memang ingin menangis, lakukan saja. Berusahalah untuk melepaskan semuanya. Suaranya terasa petunjuk yang menuntunku. Kata-katanya membuatku tak bisa menghentikan tangis. Ia masih duduk di dekatku, hingga perlahan ku lepas kembali tangannya. Aku mulai tenang. Terima kasih, Ibu. Aku berada di sini bersama psikolog ini karena Mas Rangga yang memintaku menemuinya. Ini adalah usaha yang kulakukan untuk mengatasi rasa trauma akibat yang terjadi pada malam itu. Mas Rangga pula lah yang mengantarku ke sini tadi sore. Aku menerima sarannya untuk melakukan sesi terapi dan konseling dengan psikolog ini. Akan kucoba untuk mengatasi trauma ini. Demikian mempertahankan pernikahanku. Meski pernikahan ini awalnya hanyalah keterpaksaan bagiku, namun semakin hari aku semakin mulai menyadari perasaanku pada Mas Rangga. Aku mulai menerima keberadaan dirinya kini di sisiku. Apakah aku telah jatuh cinta padanya? Entahlah, itu mungkin saja. Aku mulai menerima kehadiran Mas Rangga dan pernikahan kami karena selama kami menikah, ia selalu bersikap sopan. Tak pernah sekalipun kulihat ia mencari kesempatan atau alasan untuk menuntut haknya padaku. Tak pernah juga ku dengar ia mengeluhkan sesuatu hal yang buruk tentangku, baik itu kepada Mbak Soraya maupun Papa. Hanya sikap ketus dan wajahku yang masam saja yang kadang dipermasalahkan dan kadang dijadikan gurauan olehnya untuk menggangguku. Aku mencoba menarik nafas panjang. Mataku masih terpejam, mencoba menenangkan diri dan sesekali masih menyeka air mata. Bagaimana? Sudah sedikit lega sekarang, tanyanya. Begitu aku membuka mataku dan langsung mengangguk, menjawab pertanyaannya. Iya, Bu. Baiklah, bisa ceritakan sekarang apa yang membuat Mbak Zia menangis tadi? Aku menunduk sejenak, ku usap wajahku sebentar.
Lalu kusandarkan punggungku ke bahu sofa ini, sekedar untuk mencari posisi nyaman. Beberapa saat kemudian, aku pun mulai menceritakan kejadian di malam terkutuk itu. Ia mendengarkanku dengan seksama. Sesekali ia memotong perkataanku hingga tak kusadari. Akhirnya semua rekam kejadian malam itu sudah kuceritakan padanya. Tak terasa, waktu sesi konseling ini hampir habis. Saya senang. Akhirnya Mbak Zia sudah mulai terbuka hari ini. Saya rasa cukup dulu, ujarnya. Aku mengangguk. Tak lama ia pun kembali mengingatkan jadwal pertemuan kami berikutnya. Mulailah melakukan hal-hal yang Mbak Zia sukai. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan padanya, pesannya sebelum aku pamit. Terima kasih Bu, ucapku. Ia membalasnya sambil tersenyum. Aku pun segera melangkah kaki keluar dari ruangan ini. Tak lama, ku keluarkan ponsel dari dalam tas dan menelepon Pak Arsyad untuk menjemputku di sini. Bagaimana konselingmu hari ini, Zia? Tanya Mas Rangga. Begitu aku tiba kembali di rumah, di kamar kami. Alhamdulillah bagus, jawabku pendek. Mas Rangga kembali menatap layar laptopnya setelah bertanya hal itu padaku. Tak lama, raut wajahnya tampak fokus, membuatku tak ingin mengajaknya bicara lagi. Aku melangkah menuju ke arah lemari pakaian yang berada di samping Mas Rangga, lalu membuka lemarinya dan menarik sebuah piyama tidur. Beberapa saat kemudian, aku pun bergegas masuk ke dalam kamar mandi, berniat mandi dan membersihkan diri. Mas Rangga masih berada di sana. Matanya masih memandang lurus ke arah laptopnya. Ketika aku keluar dari kamar mandi ini, tak lama ia kembali mengajakku bicara. Kau sudah makan? Iya, balasku pendek. Ia masih tetap fokus pada layar laptopnya. Tak lama ponselnya berdering, lalu menghentikan sebentar kegiatannya, menerima panggilan teleponnya. Aku mengambil peralatan tidurku. Kuputuskan untuk tidur di sofa saja. Meskipun hari ini adalah jadwalku untuk tidur di ranjang empuk ini. Trauma ini masih membuatku gemetar jika berada sangat dekat dengannya. Ku letakkan bantal dan selimut di sofa, lalu menata posisi bantal yang nyaman dengan posisi kepalaku. Baru saja aku hendak memejamkan mata, tiba-tiba pintu kamar diketuk seseorang dari luar. Den Rangga, maaf mengganggu, ada telepon. Itu suara Bi Ija. Kulirik jam weker yang ada di atas nakas. Hampir jam 8 malam. Tak lama aku dengar jawaban dari Mas Rangga. Telepon dari siapa, Bi? Tanya Mas Rangga, setengah berteriak dari dalam kamar. Katanya dari Kinanti, Den, balas Bi Ija. Kinanti? Dek, jantungku tiba-tiba berdegup kencang begitu mendengar nama itu. Sebuah nama yang masih menjadi misteri untukku. Sebuah nama yang tiba-tiba membuatku merasa gelisah dan takut. Tapi aku tak mengerti mengapa. Aku berpura-pura tak mendengar dan tak melihat. Aku tetap diam di bawah selimut ini. Untung saja tadi aku sudah menutupi seluruh tubuhku dengan selimut, sehingga dapat menutupi rasa gelisah yang kini mulai menguasaiku. Ceklek, terdengar pintu kamar terbuka. Kurasa suamiku itu keluar dari kamar. Aku membuka mataku. Dalam kepalaku kini muncul beribu pertanyaan. Kenapa Kinanti meneleponnya? Apakah Mas Rangga dan Kinanti masih berhubungan saat ini? Aku membuang nafas kasar. Memikirkannya saja sudah membuatku gelisah. Kupijat perlahan kepalaku yang kini mulai terasa berat. Kubuka perlahan selimut dan beranjak bangun. Kulihat hanya laptopnya saja yang masih menyala. Tak sengaja mataku melihat ponsel Mas Rangga
yang tergeletak di dekat laptopnya. Ada rasa penasaran yang membuatku akhirnya memberanikan diri mengambil ponsel itu. Dengan tangan gemetar, ku buka ponselnya. Syukurlah, ia tak menguncinya. Dengan mudah aku pun memeriksa semua pesan di tiap aplikasi yang ada, tak terkecuali sosial media miliknya. Namun, hasilnya nihil. Tak ada apapun, karena sepertinya Mas Rangga tak begitu suka membagikan sesuatu di sosial media miliknya. Karena tak mendapatkan informasi apapun, aku mengembalikan ponselnya kembali ke tempat asalnya. Dengan langkah gontai aku kembali ke sofa. Namun pikiranku terus bertanya-tanya. Karena lelah, aku memutuskan untuk tidur saja. Tak masalah, kupikir akan kutanyakan saja besok pada Mbak Soraya. Aku yakin ia tahu dan mengenal siapa itu Kinanti. Kinanti adalah seorang gadis kaya yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga keraton Solo, Zia. Kinanti itu adik perempuan dari seorang pelanggan VIP di salonku. Mereka berkenalan saat tak sengaja bertemu ketika Kinanti melakukan perawatan di salon. Jelas Mbak Soraya, begitu kutanya. Setelah perkenalan mereka, ku dengar Kinanti sering mengunjungi Rangga, baik di kantor maupun ke rumah. Tapi yang Mbak tahu, Rangga tak begitu menanggapinya. Adikku itu hanya menganggapnya sebagai teman saja, tak lebih. Jujur saja, Mbak juga tak mengerti mengapa Kinanti nekat menjebak Rangga di malam itu. Karena yang selama ini Mbak tahu, sikap Kinanti sangat sopan. Lanjut Mbak Soraya lagi. Kenapa tiba-tiba kau menanyakan soal Kinanti, Zia? Apa ada masalah? Mbak Soraya menatapku penuh tanya. Semalam Kinanti menelepon ke rumah Mbak. Aku tak tahu jika mereka masih berhubungan. Aku mengungkapkan kekesalanku. Setidaknya dugaanku selama ini benar. Jika Kinanti adalah wanita yang menjebak Mas Rangga malam itu. Lanjutku sambil menggigit bibirku. Mbak Soraya menatapku, lalu menepuk pelan bahuku. Ia mencoba memberikan semangat padaku. Sekarang kau adalah istrinya, Zia. Sekeras apapun Kinanti mencoba masuk dalam hubungan kalian, jika kau yakin dan percaya pada suamimu, maka Kinanti tak akan bisa berbuat apa-apa. Zia, Mbak memang tidak begitu mengenal Kinanti. Mbak hanya bisa berpesan agar kau berhati-hati. Mbak yakin ada niat tersembunyi dari kemunculan Kinanti sekarang. Aku bisa merasakannya, Mbak, jawabku. Berusahalah untuk mempercayai suamimu, karena Mbak yakin Kinanti akan berusaha merusak pernikahan kalian, Zia. Jaga suami dan pernikahanmu. Dan Mbak Soraya seperti ragu untuk mengungkapkannya. Apa Mbak? Katakan saja, pintaku. Jangan tertipu dengan penampilan luar Kinanti, Zia. Itu saja yang bisa Mbak katakan padamu, sambungnya. Maksud Mbak Soraya? Aku tak mengerti. Ada apa dengan penampilannya? Tanyaku bingung. Kau akan mengerti sendiri, Zia, jika kau sudah bertemu dengannya. Itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Mbak Soraya padaku saat aku meninggalkan rumahnya. Demi memuaskan rasa ingin tahu dan penasaranku akan sosok Kinanti, aku sengaja pagi-pagi datang berkunjung ke rumah Mbak Soraya. Setidaknya saat ini aku mendapat informasi siapa Kinanti. Mencari tahu siapa lawanmu sebelum bertanding adalah hal yang wajib dilakukan agar kau bisa menang. Mobil yang dikemudikan Pak Arsad kini sudah tiba kembali di rumah. Aku menatap ke depan dan mencoba untuk tersenyum, membayangkan apa yang akan terjadi pada hubunganku dengan Mas Rangga kelak. Semoga aku bisa menghadapi semua rencana buruk Kinanti.
bersambung.